Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 22, 23 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari ayat 22 surat Al-A'raf ada sebagai berikut. Artinya, setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyuruh mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Selanjutnya ayat 23 surat Al-A'raf berbunyi, artinya, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Terkait dengan ayat-ayat yang telah dibacakan tadi, Mujahid rahimahullah berkata, mulailah mereka berdua menutupi dengan daun-daun surga. Mujahid rahimahullah berkata, dijadikan seperti bentuk pakaian. Ad-Dahhak bin Muzahim rahimahullah berkata berkaitan dengan firman Allah yang artinya, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Adapun ayat 23 ini yang artinya telah kita bacakan tadi, itu adalah kalimat-kalimat yang dipelajari oleh Adam alaihissalam dari Robnya. Jadi kalimat yang dibaca, yang diucapkan oleh Adam, itu adalah kalimat-kalimat yang dipelajari oleh Adam alaihissalam dari Tuhannya. Selanjutnya pada ayat 24 surat Al-A'raf, Allah berfirman yang artinya, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian diikuti dengan ayat 25 yang artinya Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Terkait dengan ayat 24 dan 25 yang telah kita bacakan tadi, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perintah yang terkandung dalam firman Allah, turunlah kamu, ini adalah bagian atau kalimat dari ayat 24 surat Al-A'raf. Itu maksudnya adalah kamu di sini adalah Adam, Hawa, iblis, dan ular. Di antara para ulama ada yang tidak menyebutkan ular, namun yang menjadi sandaran dari permusuhan yang terjadi antara Adam alaihissalam dan iblis. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha, yaitu pada ayat 123, yang artinya, Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sedangkan Hawa mengikuti kepada Adam alaihissalam. Adapun ular, jika penyebutannya itu memang benar, maka dia mengikuti kepada iblis. Para ulama tafsir
telah menyebutkan tempat-tempat mereka diturunkan. Namun kesimpulan kabar-kabar tersebut merujuk kepada kisah-kisah Israeliat. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui tentang kebenaran kisah-kisah itu. Jika memang penyebutan tempat-tempat tersebut mengandung faedah yang kembali kepada para mukallaf dalam urusan agama dan urusan dunia mereka, maka pastilah Allah Ta'ala akan menyebutkannya di dalam kitabnya, yaitu disebutkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya firman Allah Ta'ala yang artinya, bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Ini adalah kalimat pada ayat 24 surat Al-A'raf. Maksudnya yaitu tempat tinggal dan umur yang telah ditetapkan sampai batas masa yang telah ditentukan berdasarkan apa yang telah dicatat oleh kalam atau pena, ditetapkan oleh takdir dan digariskan di dalam kitab yang pertama, yaitu di Lauhul Mahfuz. Selanjutnya Allah berfirman pada ayat 25 surat Al-A'raf yang artinya Allah telah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Ini sama halnya dengan firman Allah dalam surat At-Toha, surat Toha ayat 55. Di mana Allah berfirman, darinya, maksudnya tanah, itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dia akan telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal untuk anak keturunan Adam alaihissalam selama kehidupan dunia. Di bumi itulah kehidupan mereka, kematian mereka, dan kuburan mereka. Juga dari bumi itulah mereka akan dibangkitkan untuk hari pembalasan. Pada hari itu Allah Ta'ala akan mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Lalu Allah Ta'ala akan membalas masing-masing dari mereka sesuai dengan amalannya. Dan selanjutnya adalah ayat 26 dari surat Al-A'raf yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Terkait dengan ayat 26 surat Al-A'raf ini, Allah Ta'ala menyebutkan anugerah yang telah Dia berikan kepada hamba-hambanya. Di antaranya, Dia telah menciptakan untuk mereka pakaian dan perhiasan. Pakaian yang disebutkan di sini adalah untuk menutupi aurat-aurat, sedangkan pakaian perhiasan adalah untuk memperindah penampilan zahir. Pakaian yang pertama, yaitu yang untuk menutupi aurat, termasuk dari kebutuhan-kebutuhan mendesak. Sedangkan pakaian perhiasan itu termasuk dari pelengkap dan tambahan. Ibnu Jarir rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan pakaian perhiasan itu menurut istilah orang Arab adalah perabotan rumah tangga dan hal-hal yang nampak dari pakaian. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dan itu telah diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari rahimahullah darinya, di mana kata pakaian perhiasan itu adalah harta benda. Demikian halnya yang dikatakan oleh Mujahid, Urwah bin Az-Zubair dan selain mereka.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa kata yang dimaksud pakaian atau yang disebut dalam ayat tersebut, pakaian disebut ada yang dimasukkan adalah pakaian rizki dan kenikmatan. Sedangkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullah berkata, pakaian yang di situ adalah dimaksudkan adalah keindahan dan kecantikan. Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan dari Abu Al-A'la Asy-Syami, dia berkata, Abu Umamah radhiyallahu anhu telah mengenakan baju baru. Lalu ketika pakaiannya itu sampai pada tenggorokannya, dia mengucapkan, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikanku pakaian untuk menutupi auratku dan aku berhias diri dalam kehidupanku. Lalu Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan selembar pakaian, kemudian dia mengenakannya, dan ketika pakaian itu sampai di tenggorokannya, dia mengucapkan segala puji hanya milik Allah yang telah memberikanku pakaian untuk menutupi auratku dan untuk aku berhias diri dalam kehidupanku. Lalu dia mengambil pakaiannya yang bekas lalu menyedekahkannya, maka dia berada dalam jaminan Allah, berada di sisi Allah, dan berada di dalam pemeliharaan Allah, baik ketika dia hidup maupun ketika dia mati. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah rahimahullah. Abu Al-A'la Asy-Syami rahimahullah tidak dikenal melainkan hanya melalui hadis tersebut. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang mencacatinya. Wallahu a'lam. Selanjutnya diriwayatkan dari Abu Matar bahwasanya dia pernah melihat Ali radhiyallahu anhu mendatangi seorang penjual kain, lalu dia pun membeli selembar baju gamis darinya dengan harga 3 dirham. Lalu dia mengenakannya di antara kedua persendian tangan dan kedua mata kakinya. Dia mengenakan baju gamis tersebut sambil mengucapkan, segala puji bagi Allah, milik Allah yang telah memberi kepadaku rizki, pakaian, perhiasan, yang dengannya aku berhias diri di kalangan manusia, dan dengannya aku menutupi auratku. Dia ditanya, apakah doa itu kamu riwayatkan dari dirimu sendiri atau kamu riwayatkan dari Nabi SAW? Ali radhiyallahu anhu menjawab, doa tersebut telah aku dengar dari Rasulullah SAW. Ketika beliau mengenakan baju, beliau mengucapkan, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepadaku rizki, pakaian, perhiasan, yang dengannya aku berhias diri dari kalangan manusia, dan dengannya aku nutupi auratku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Selanjutnya firman Allah Ta'ala, yaitu terkait dengan kalimat pada ayat 26 yang berbunyi, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Sebagian ulama membacanya dengan nasab atau membaca fathah huruf sin, sedangkan ulama yang lain membacanya dengan rafa, dengan mubtada, dan kalimat zalika khair adalah kabarnya. Para ulama tafsir berselisih pendapat tentang maknanya. Ikrimah rahimahullah berkata, ada yang mengatakan bahwa itu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang-orang yang bertakwa di hari kiamat. Hal itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah, Qatadah, dan Ibnu Juraij rahimahullah. Ia berkata, tetapi pakaian takwa
yaitu kalimat pada ayat 26 surat Al-A'raf, itu adalah keimanan. Jadi maksud di sini pakaian takwa itu adalah keimanan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, amalan yang soleh. Jadi pakaian takwa itu adalah amalan yang soleh. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya adalah tanda yang baik pada wajah. Jadi pakaian takwa itu adalah tanda yang baik pada wajah. Hadis ini diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair rahimahullah berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, yaitu kalimat tetapi pakaian takwa, yaitu ini adalah kalimat pada ayat 26 surat Al-A'raf yang telah kita bacakan tadi. Itu maksudnya pakaian takwa itu adalah rasa takut kepada Allah. Rasa takut terhadap Allah Ta'ala. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullah berkata, berkaitan dengan firman Allah, tetapi pakaian takwa, itu maksud pakaian takwa di sini adalah dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, sehingga dia pun menutupi auratnya. Itulah yang dimaksud dengan pakaian ketakwaan. Semua makna tersebut hampir sama maksudnya. Demikianlah, semoga ini bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.